Geser dong. Oke, cuman. Kalau bikin kasihan Kasih aja dulu. 55. Dikasih ini duduk nih. Yang kursi di pinggir gua duduk aja yang isi. bos, duduk bos, Oke, thank you. ambil kursi plastik dulu. Sabar satu orang. Udah mulai belum? Coba ngomong Udah dulu. bisa dimulai. Bisa. Oke. Selamat malam semuanya. Malam bos. Malam bos. Oke, mungkin ini pertemuan pertama kita di sini ya. Karena apa namanya? Oke, selamat malam semuanya yang ada di sini. Malam. Malam Pak Bos, malam. Malam. Ya, jadi ini adalah pertemuan pertama kita untuk membahas soal bisnis yang ada di sini. Kita ya seperti mafia pada umumnya, kita menjalani bisnis sebagai penjual senjata atau barang ilegal ya. Terus juga di sini saya juga pengen ngebahas soal jabatan dan apa yang akan kalian lakukan ke depannya. Oke, siap Bos, lanjut Bos. Untuk penjelasan nanti akan dilanjutin oleh bos kita, Refli Alexander. Jadi perkenalkan, saya Underboss dari Underboss ini yang bernama Kajo Restogar. Saya tangan kanannya Refli Alexander. Oke. Mungkin belum semuanya tahu nama gua ya. Di sini gue sekalian mau perkenalkan diri, kenalin nama gua Refli Alexander selaku bos di mafia ini atau pemegang utama. Ini gue mau ngebahas bisnis kita buat kedepannya. Terus gimana apa yang bakalan kita lakuin kedepannya gitu. Mungkin dimulai dari bisnis dulu ya. Bisnis itu kita berjalan di bidang menjual ini barang-barang ilegal seperti senjata Desert Eagle, Colt, AK, sama shotgun, terus Tech 9 sama MP5. Silent ada nggak? Ya SLC itu. Silent ada kayaknya ada. Terus untuk harga nih. Menurut kalian untuk satu paket kan ada berisi 250 ammo. Kalau 250 ammo tuh
dessert, cold, sama SLC itu isinya satu pieces itu 250 amo. Menurut kalian dalam amo segitu tuh cocoknya dikasih harga berapa gitu? Nih ya, Kalian boleh masukan berdoa. dari gua kalau harga segitu, amo segitu itu 150. Soalnya itu standar sih. Menurut gua, mungkin ada masuk lain. Gini bos. Izin, Oh ya, silakan, duluan. ya izin untuk Pak Bos dan Pak Underbos ini. Kalau menurut saya kita bisa cek dulu di web biru itu kan ada itu untuk price harga senjata. Nah, gitu maksudnya saya nanya itu pengen minta masukan dari kalian gitu. Enaknya kayak gimana ngikutin itu apa dikurangin gitu. Nah, Mending ngikutin ini aja sih, perkembangan kota sih. Nih, jangan, kalau untuk saya sih jangan sih, soalnya kan kita ambil untung juga lah, jangan terlalu samain nama harga kota kayaknya. Nah, itu. Gua mikir Emang di harga kota sini berapa? di sini gue baru pikir gini. Kalau untuk untung mungkin kita ngambil dari uang merahnya gitu. Jadi misalkan Desert Eagle dalam 250 lama ini harganya 75.000 misalkan. Itu plus uang merah kayak uang merahnya 3.000, 2.500 begitu. Itu Izin, menurut kalian gimana? nah izin Pak Bos, Underbos ini soalnya saya pernah udah ada lihat sedikit lah, baca-baca sedikit kalau untuk AK aja itu harga price-nya di kota itu 37.000. Itu sangat murah kalau menurut saya. Ya itu bahkan warga biasa bisa beli itu. Makanya untuk DE Amo 250 itu 150 itu cocok itu untuk harga segitu. Itu kan amo banyak kan Cek, juga baik itu buat radio. apa? Sini Bayu ke ini ke dalam. Nah, izin juga soalnya ini apa ada rules kota kalau ada batasan ammo nggak kita pegang itu untuk warga. Nah, untuk batas pembelian nih, dalam satu hari itu, dalam satu minggu itu kita maksimalnya beli satu kali dalam satu minggu. Nah, menurut kalian itu gimana untuk kelompok-kelompok dan juga gitu? Kita kasih harga, misalkan segini-gini. Nah, ini kalian mau beli berapa paket dalam satu minggu ini? Si kelompok tersebut ini harus apa ya maksimalnya beli satu kali gitu dalam satu minggu. Nah, izin juga Iya nih iya Pak. gitu Pak sih. Bos. Untuk soal bikin crafting nih, itu bahan-bahannya udah ada atau gimana itu Pak Bos? Kalau untuk bahan sekarang aman lah. Cuman gue pengen nekanin dan lagi buat setoran nanti. Emang butuhnya apa tuh? Kalau boleh tahu. Mungkin kalau untuk membuat persenjataan tuh seperti baja, kaca, kayu kemas, besi, tembaga. Oh, gua ada Setahu tuh gua. besi tembaga tuh. Nah, atau enggak kita Nah, bisa BT sama itu barang untuk crafting juga bisa itu untuk warga-warga kan kalau misal dia belum punya uang bisa suruh kerja untuk kumpulin itu bahan crafting aja gitu Pak Bos. Tapi misalnya crafting DE itu 250 ini sekian-sekian gitu. Kita kali dua supaya kita ambil untung dari situ juga bisa. gini soal itu kemarin ada salah satu kelompok yang bertepatan di mana tuh? Di mana ya? Di Ganton. Mereka datang ke sini, Kenapa terus bos? mereka menawarkan bisnis sama kita. Mereka bertanya, untuk pengurangan harga, kita butuh store apa aja barangnya gitu atau enggak barter. Misalkan mereka store besi, tembaga, kaca, kayu kemas, ditukar sama barang yang kita kelola gitu. Itu menurut kalian gimana? Ke kita rugi apa gimana? Nah, izin Pak Kalau Bos. Duluan, duluan nggak duluan. apa-apa.
Gini aja Lu deh, aja duluan. gini aja. Oh ya udah, Kalau Gua misalnya duluan. mereka ingin memberi barang mereka, memberi barang mereka untuk kita olah atau kita buat menjadi senjata, itu kita berikan harga jasa aja, harga jasa pembuatan. Jadi barang tuh dari mereka, nah kita jadinya kita yang buat, itu kita buat harga untuk jasa pembuatannya. Boleh juga tuh, boleh. Nah, Nah, menurut kalian, pendapat gue juga begitu. Nah, kalau menurut kalian untuk bayar jasa kita nih berapa gitu? Kalau menurut pendapatku ya Pak Bos, itu misalnya barang yang dia barter itu kan buat crafting DE juga tuh. Kalau nggak kita ambil untung tuh dari misalnya 2 kali lipat dari barang untuk crafting itu gimana? Dianya pasti nggak mau. Gini, Feeling gue gitu. Nggak, soalnya aku berpengalaman di luar kota itu malah lima kali lipat kalau untuk mafia crafting itu, tapi nggak fresh lagi sih kotanya. gini. Mending Kan barang dari mereka ya, otomatis kita nggak ngeluarin barang apa-apa, nggak ngeluarin bahan untuk crafting kan. Nah, jadi kita mungkin bisa ngasih harga 60% dari harga penjualan kita. Soalnya barang kan dari mereka. Gitu aja. Kalau misalnya Nah, barang dari kalau kita boleh, dulu, 50% dari harganya. ya nah pokoknya itu setengahnya setuju lah. sih kalau untuk Pokoknya itu setengah dari harga penjualan murni kita. soalnya ini untuk bahan-bahan itu mereka nggak tahu kan apa aja yang dibutuhkan dan berapa itu untuk Pak Bos. Gimana tuh? Atau mereka udah tahu yang lain-lain warga? Nah, soal itu nanti gua mau cari tahu dulu. Nanti gua nyuruh sekretari sama asosiat buat pergi ke tempat crafting, cari tahu apa yang kita butuhin, berapa juga jumlahnya gitu. Nah itu kan untuk kita aja belum tahu, maksud saya itu gitu Pak Bos. Jadi mereka tuh nggak tahu barang yang pasti itu berapa. Jadi kalau kita kasih barang itu segitu misalnya untuk bahan crafting, mereka juga nggak tahu gitu Pak Bos. Iya, jadi gini, nanti kalau misalkan udah dicari tahu bahan apa aja yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, otomatis nanti gue bakalan suruh anak-anak yang berada di kantor itu suruh ke sini buat ngobrolin lagi soal bisnis gitu. Soal yang kemarin gue ngobrol. Hmm, Oke. Apa ada masukan lain? Udah sih. Pendapatku tadi ya gitu. iya udah sih kalau masalah bahan tuh ya. Kalau untuk masalah waktu nih, yang lain gimana? Kalau mau crafting itu kan masalah waktu juga itu Pak Bos. Hmm, waktu. Saya crafting sesuai sama resort. Kalau resort masih penuh, kita jangan dulu crafting gitu. Takutnya pada nggak bisa masuk kota atau lagi liburan gitu gimana? Takutnya gitu sih. Minta izin aja kalau itu mah. Ada izin nanti ke gue, ada surat izin. Hmm, oke. Nah, untuk aktivitas kita ke depannya, gue minta sama kalian mulai dari jam 8 sampai jam 11 kalian belum boleh keluar kantor atau keluar dari daerah sini gitu. Sebelum mulut gue berbicara free time, kalian boleh mau kerja, mau apa boleh. Gampang itu mah, gampang. Nah itu setuju juga Pak Bos. Soalnya kan pada gimana gitu, agak susah lah, agak kalau untuk disuruh maskot atau gimana itu. Nanti juga gue rencana yang dalam 3 hari gak ada kabar, mau gue cabut kuncinya gitu. Penuhin ini, penuhin. Hmm. Menurut kalian Paling gimana? Ada gue masuk? tuh kalau nggak bisa itu hari Jumat sih, Jumat Sabtu.
aman itu. Kajo, ada masukan? Buat senjata itu gue nggak ada masukan lagi, mungkin buat yang dari lain atau bisa dilanjut. Cukup. Oke, mungkin nanti setelah ini selesai gue suruh lu Bayu sama siapa ya? Ren. Pandor lah. Ada Ren nggak di sini? Siapa? Halo. Nah, nanti gue suruh Bayu, Ren, sama Rian ke tempat crafting. Kalian cari tahu bahan apa aja yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Nah, dicatat Bayu. Kasih tahu ke gue. Oke Pak Bos, aman. Oke. Bayi catat. Ya. Udah Aman, cukup, Pak Jo? Gini buat Gini. Untuk penjualan atau pengantaran barang, kita jangan sampai ada yang datang ke sini atau kita yang datang ke tempat mereka. Tapi kita ini sistemnya kayak misalkan di gubuk-gubuk, kita tunggu di sana 5 menit ditunggu gak datang, pindah tempat. Di tempat kedua 5 menit gak datang, pemesanan cancel gitu. COD ya berarti ya, COD. Ya iya sistem COD, cuman ada batas waktunya. Kalau 5 menit gak datang, pindah tempat. Di tempat kedua 5 menit gak datang, pembatalan. Udah. Itu menurut kalian gimana? Oke. Masuk. Itu sih bagus sih. Daripada buang waktu kan. Kenapa kita nggak, kalau ada yang nanya kenapa kita nggak langsung ke tempat mereka atau mereka ke sini, gue gak mau nanti misalkan ada polisi yang ngikutin mereka atau polisi yang ngikutin kita, terus tahu tempat kita atau tempat mereka. Nah, gue gak mau kayak gitu. Benar. pokoknya apapun alasannya, jangan sampai orang lain tuh tahu tempat kita. Atau dari kalian juga boleh ada tambahan atau apa gitu tentang kita ke depannya gimana gitu. Ini sih. Itu nanti dikasih pagar aja sih yang pas kayak parkiran itu biar nggak sembarang orang masuk. Gini aja, Itu nanti dipikirin lagi lah itu soal itu. pokoknya Kalau mau pasang tempat kalau mau kita tuh pasang gak ada yang boleh tahu. aku bisa sih donasi nanti kalau mau pasang pagar. Kalau mesin pagar itu kan otomatis harus ini kan. Itu kan soalnya tembok-temboknya pada pendek gitu. Nah makanya itu dipasangin yang lebih tinggi dikit lah. Biar nggak masuk cok kayak yang tadi tuh yang tiba-tiba di dalam itu loh. Oh itu apa namanya, itu bawahan gua itu. Itu wiranya apa cok? Apa ada pembahasan lain apa tambahan atau masukan apa? Boleh bersuara semuanya di sini. Cukup. Pokoknya Maya, kita sebagai mafia tuh nggak boleh nyebar identitas, gitu aja. Nah gitu, boleh kalian misalkan nongkrong di mana-mana, tapi jangan bilang kalau kalian tuh dari kelompok ini atau kelompok ini gitu. Silent aja. Oke siap Pak Bos. Oke, aman sih itu. Nah terus ini, kalau misalkan salah satu dari kalian mengalami masalah atau musibah, lu bisa cerita ke kita lah. Kalau misalkan masalah kalian, misalkan Kajo sama Bayu punya masalah atau ada konflik, nah, nanti diselesaikan di dalam gitu, secara kekeluargaan. Buka forum itu biar clear. Dengar Iya. Pandora. Jangan sampai ada kekerasan lah atau pertumbuhan darah. Gue gak mau.
Alamak. Oke, oke. Ini apa itu alamak yang bilang. Lu tunjuk.